Liverpool memang sering meraih kemenangan. Tetapi bagi Trent Alexander-Arnold, kemenangan tersebut tidak terlalu berarti. Meskipun ia selalu menjadi starter, Trent jarang bermain penuh selama 90 menit. Perlakuan pelatih Arne Slot terhadap Trent menarik perhatian legenda Manchester United, Paul Scholes. Dari pengamatannya, Scholes menyimpulkan bahwa pelatih asal Belanda tersebut mungkin memiliki masalah dengan Trent. Ia sering melihat ke arah lain, dan memperhatikan bangku cadangan. Trent mencoba umpan-umpan panjang, yang sebenarnya ia kuasai dengan baik. Saya berpikir, saya tidak yakin apakah ia menyukainya, ujar Scholes. Musim ini, Gravenberch dipercaya menjadi jangkar Liverpool, meski posisi aslinya adalah gelandang tengah. Namun, ia mampu menunjukkan performa luar biasa di lini tengah The Reds. Ryan Gravenberch tidak hanya tampil gemilang bersama Liverpool, tetapi juga memperlihatkan performa serupa saat bermain untuk timnas Belanda. Penampilan impresifnya tidak mengejutkan Rafael van der Vaart, yang sudah lama melihat bakat besar Gravenberch. Bahkan, van der Vaart mengklaim bahwa Gravenberch bisa menjadi lebih hebat dari gelandang Inggris di Real Madrid, Jude Bellingham. Sebagai pelatih papan atas, Jose Mourinho tentu selalu mendapat tawaran dari berbagai tim. Pelatih asal Portugal ini mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk melatih timnas Inggris, bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Namun, Mourinho menolak kesempatan tersebut. Saya pernah memiliki peluang untuk melatih tim nasional, tetapi saya selalu menolaknya. Saya pernah 2 kali mendapat tawaran dari Inggris, tetapi saya tidak menerimanya, ungkapnya kepada Goal Internasional. Gyökeres sempat dikaitkan dengan Arsenal selama bursa transfer musim panas, dan juga disebut sebagai target potensial bagi Chelsea, Real Madrid, dan Barcelona. Namun, ketertarikan dari klub-klub besar Eropa tersebut tidak terwujud. Presiden klub, Varandas menjelaskan alasannya, menetapkan klausul yang besar untuk Gyökeres. Klausul 100 juta euro, apakah itu bisa dipenuhi? Tergantung pada situasi pemain saat ini, usianya, dan apakah ada lebih dari satu klub yang menawar, kata Varandas. Saya telah melihat pemain yang kurang berkualitas dijual lebih dari 100 juta euro, dan pemain hebat dengan harga di bawah 100 juta euro. Gelandang timnas Spanyol, Gavi, kembali berlatih bersama Barcelona, setelah absen hampir 10 bulan akibat cedera ACL. Kembalinya Gavi ke lapangan, disambut hangat oleh rekan-rekannya di tim utama Barca, saat ia berlatih di Estadi Johan Cruyff. Suasana latihan dipenuhi dengan keceriaan dan perayaan. Sebagai bagian dari tradisi, Gavi menerima sambutan tepukan terowongan. Sebuah ritual yang biasanya dilakukan untuk pemain yang kembali dari cedera, atau merayakan momen penting. Namun, ia diperkirakan belum akan kembali bermain dalam waktu dekat. Sidang terkait 115 kasus pelanggaran finansial yang melibatkan Manchester City akan dimulai pekan depan. Proses ini diperkirakan baru akan selesai paling cepat pada awal tahun depan. Menurut laporan Sky Sports, sidang pertama dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 September 2024. Manchester City akan berusaha membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atas semua tuduhan. Jika terbukti bersalah, mereka terancam mendapatkan sanksi pengurangan poin hingga terdegradasi dari Premier League, meskipun opsi degradasi dianggap sebagai hukuman paling ekstrim. Ada 2 nama yang paling difavoritkan untuk meraih Ballon d'Or tahun ini, yaitu Jude Bellingham dan Vinicius Junior. Keduanya memainkan peran penting dalam keberhasilan Real Madrid meraih 3 gelar musim lalu. Namun, pelatih legendaris Italia, Fabio Capello memiliki pandangan berbeda. Ia menyebut bahwa Rodri adalah pemain yang lebih layak memenangkan trofi Ballon d'Or. Menurut Capello, Rodri pantas menjadi pemenang, karena penampilannya yang luar biasa bersama Manchester City dan timnas Spanyol. Martin Odegaard mengalami cedera pergelangan kaki saat membela Norwegia melawan Austria di UEFA Nations League. Menurut laporan dari Mirror, Arsenal akan kehilangan Odegaard, setidaknya selama 3 pekan. Situs Premier League mencatat bahwa Odegaard adalah kunci permainan Arsenal di lini tengah. Tanpanya, kekuatan The Gunners berkurang signifikan. Statistik menunjukkan bahwa persentase kemenangan Arsenal dengan Odegaard mencapai 66,4%, sementara tanpa dirinya, hanya 52,6%. Musim ini, Yamal menjadi pemain andalan Hansi Flick di Barcelona. Ia telah tampil dalam 4 pertandingan La Liga, mencetak 1 gol dan memberikan 4 assist. Selain itu,
Yamal juga menjadi pemain penting untuk timnas Spanyol di Euro 2024. Prestasinya di Euro membuatnya masuk nominasi Ballon d'Or tahun ini. Namun, Yamal merendahkan peluangnya untuk menang. "Kami sedang berada di lift bersama Nico Williams, dan dia dinominasikan lebih dulu, lalu saya," ujar Yamal. "Mereka memberi selamat kepada kami di ruang ganti, tapi saya merasa tidak punya kesempatan untuk memenangkan Ballon d'Or." Enzo Maresca, pelatih baru yang dikenal tegas dalam meracik tim sesuai visi pribadinya. Bahkan tak ragu melepas Raheem Sterling, karena dianggap tidak cocok dengan gaya permainan Chelsea. Kini, Maresca memberikan pujian untuk Sancho. Menurutnya, Sancho telah memenuhi harapannya. "Dia sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dia pemain hebat, sangat unggul dalam duel 1 lawan 1. Dan memiliki kualitas di sepertiga akhir lapangan," kata Maresca. "Saya yakin, dia akan sangat membantu kami." Laga akhir pekan nanti, menarik perhatian mantan pemain Arsenal, Fabregas. Dia menyadari bahwa North London Derby melawan Spurs tidak pernah mudah. Fabregas juga mengamati adanya masalah di lini tengah Arsenal, terutama karena Arteta tidak memiliki pemain pengganti dengan karakteristik yang sama seperti Odegaard. Yang menarik, Fabregas memberikan pendapatnya mengenai pertandingan ini. Dia menyarankan agar Leandro Trossard dimainkan untuk menggantikan Odegaard. Meskipun kedua pemain memiliki profil yang berbeda, Trossard dinilai mampu mengisi peran Odegaard. Luis Diaz kini menjadi winger yang sangat ditakuti oleh para bek lawan. Pemain asal Kolombia ini memiliki kemampuan dribble yang luar biasa. Kini, ditambah dengan kemampuan mencetak gol dan penempatan posisi yang tepat. Dari 3 pertandingan yang telah dimainkan di Premier League, Luis Diaz mendapatkan rating 8,26 dari WhoScored, menjadikannya pemain dengan nilai tertinggi di posisinya. Secara keseluruhan di Premier League, Diaz hanya berada di bawah Erling Haaland. Striker Man City itu memperoleh rating 8,84 dari WhoScored. Mantan pemain AC Milan, Zvonimir Boban menyatakan bahwa Inter Milan berpotensi mengejutkan di Liga Champions. Bahkan menurutnya, La Beniamata dapat menjadi ancaman bagi favorit juara, seperti Real Madrid dan Manchester City. Boban sebenarnya lebih menjagokan Real Madrid dan City untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Sebab, kedua tim tersebut memiliki skuad yang solid untuk meraih sukses. Meskipun demikian, Inter Milan tetap perlu diwaspadai. Boban melihat, tim asuhan Simone Inzaghi memiliki potensi untuk mengguncang Liga Champions musim ini. Beberapa pekan terakhir, Bayern Munich dikabarkan berencana menduetkan Florian Wirtz dengan Jamal Musiala. Rumor ini pun mendapat dukungan dari pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, yang membayangkan kedua pemain tersebut bermain bersama di Allianz Arena. Namun, Dietmar Hamann menolak gagasan tersebut. Hamann menyarankan Bayern untuk fokus pada satu pemain, antara Wirtz atau Musiala untuk jangka panjang. Namun, ia lebih memilih Florian Wirtz dibandingkan Jamal Musiala, karena menurutnya Wirtz lebih unggul. Baru-baru ini, Mbappe mengklaim bahwa dirinya belum menerima pembayaran gaji dan bonus sebesar 55 juta euro dalam beberapa bulan terakhir di PSG. Namun, klaim ini dibantah oleh mantan klubnya, yang menyatakan bahwa jumlah tersebut telah dilepaskan secara sukarela. Pada sidang pekan ini dengan LFP, Komisi Hukum Sepak Bola Prancis, tidak ada keputusan yang mendukung Mbappe. Sebaliknya, mediasi antara kedua belah pihak direkomendasikan. Namun, Kylian Mbappe menolak tawaran mediasi dengan mantan klubnya terkait perselisihan mengenai gaji dan bonus yang belum dibayarkan. William Gallas mengungkapkan keheranannya atas keputusan Chelsea yang melepas Thiago Silva, terutama karena The Blues tidak menyiapkan penggantinya. Pertahanan Chelsea tidak dalam kondisi baik. Saya tidak paham bagaimana klub bisa membiarkan Thiago Silva pergi tanpa mempertimbangkan kebutuhan untuk mendatangkan pemain yang bisa memimpin lini belakang dengan tegas, kata Gallas. Menurutnya, pertahanan Chelsea kini kehilangan bek tengah berkualitas. Colwill dan Fofana, meskipun memiliki potensi besar, masih memerlukan bimbingan dari pemain berpengalaman untuk menjalankan pertahanan. Pada musim panas ini, Ramsdale memilih untuk pindah secara permanen ke Southampton. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak menyesali keputusannya. Ramsdale mengakui bahwa meninggalkan Arsenal cukup sulit, meskipun sebenarnya ia belum ingin berpisah dengan The Gunners. Namun ia menegaskan bahwa kini ia sudah sepenuhnya move on dari Arsenal dan siap memberikan yang terbaik untuk Southampton. Ya, ini memang situasi yang sangat berat bagi saya.
Tapi sekarang saya sudah menemukan rumah baru, ujar sang pemain. Sterling sempat dikaitkan dengan sejumlah klub. Namun pada hari terakhir bursa transfer, ia memilih untuk pindah ke London Utara, dan bergabung dengan Arsenal. Banyak yang meragukan Sterling akan sukses di Arsenal, mengingat penampilannya di Chelsea kurang memuaskan. Namun, Arteta memiliki pandangan lain. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Arteta menegaskan keyakinannya pada Sterling. Dengan menyebut, bahwa Sterling memiliki ambisi besar untuk meraih kesuksesan, yang menurutnya akan sangat membantu Arsenal sepanjang musim ini. Al Nassr terhindar dari kekalahan berkat gol di akhir pertandingan, saat melawan Al Ahly dalam laga pekan ketiga Saudi Pro League. Kedua tim, berakhir dengan skor imbang 1-1. Al Nassr sempat tertinggal lebih dulu karena gol dari Frank Kessie. Tuan rumah baru berhasil menyamakan kedudukan di menit terakhir injury time babak kedua, melalui aksi Sultan Al Ghanam. Dengan hasil ini, Al Nassr kini berada di posisi ke-6 klasemen Saudi Pro League. Borussia Dortmund sukses membungkam Heidenheim dengan skor 4-2 dalam laga pekan ketiga Bundesliga. 2 dari 4 gol kemenangan Dortmund diborong oleh Karim Adeyemi. Sedangkan 2 gol lainnya dicetak Donyell Malen dan Emre Can. Heidenheim sempat memberi perlawanan berkat gol Marvin Piringer dan Maximilian Breunig. Berkat hasil ini, Dortmund untuk sementara berhak menduduki puncak klasemen.